Bulan Januari ini masih dibilang musim penghujan, tapi kalau saya nggak hujan, apalagi pas siang-siang berasa panas banget asli. Dan rencana gue mau pasang AC yang setengah PK aja nih. Ya buat di kamar doang sih. Makanya dengan ukuran kamar yang nggak begitu besar, gue rasa setengah PK udah cukup banget dinginin kamar gue. Tapi isi dompet nggak cukup kayaknya. Oke, kali ini High Electronic udah rangkumin 5 rekomendasi AC setengah PK dengan harga 2 jutaan aja. Nah kan kalau budget segini aman. Yaudahlah ya, langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, rekomendasi pertama yaitu dari Sharp AH A5BY2. Kalian udah tahu sendiri lah ya kualitas dari Sharp ini. Dan dari beberapa banyak seri AC Sharp, menurut gue AC ini yang termasuk punya watt yang lumayan rendah dibanding seri lainnya di kapasitas setengah PK. Cocok banget buat kamar yang ukurannya kecil sampai menengah. Ya kurang lebih luas ruangannya itu ya 3x4 meter lah ya. Meskipun AC ini masuknya tipe standar bukan inverter, tapi untuk soal kecepatan penyesuaian suhu, AC ini udah punya fitur Super Jet Mode. Fitur ini klaim bisa beroperasi extra high agar ruangan kalian bisa lebih cepat dingin cuma 5 menit aja. Dan fitur lainnya yaitu Quanta Airflow yang ngebuat udara dingin tersebar lebih merata. Jadi kalau tidur nggak perlu worry kedinginan lagi deh. Dan untuk konsumsi listriknya, AC ini tergolong irit, sekitar di 360 watt aja. Kalau yang standarnya aja udah low watt, apalagi yang inverter ya. Oh iya, for your information, kalau kalian beli barang elektronik, patokan itu cuma satu, yaitu cari barang yang berani ngasih garansi paling lama, khususnya garansi spare partnya ya. Dan by the way, garansi resmi dari Sharp itu sekitar 3 tahun untuk servis dan spare partnya, serta 10 tahun untuk kompresornya. Oke, yang terakhir, harga AC ini dibanderol mulai dari 2,6 jutaan aja. Kalian bisa beli di marketplace kesayangan kalian, biar dapat diskon atau potongan harga. Sebelum lanjut, gue mau ingetin lagi buat kalian yang nonton tapi belum subscribe. Bantu di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, yang kedua ada AC Split Akari A05 TC88 LWI CZK. Gue yakin pasti sebagian besar kalian masih awam sama brand satu ini. Akari ya terkenalnya pasti dari kipasnya mereka, tapi ternyata brand Jepang satu ini punya AC yang termasuk low watt juga. Buat di kamar yang berukuran di bawah 15 meter persegi udah cukup banget. Pakai yang setengah PK dari Akari ini. Dengan turbo cooling, AC ini akan bekerja lebih cepat untuk mendinginkan ruangan dalam sekejap. Setelah beberapa menit, AC akan otomatis bekerja ke mode normal untuk menjaga suhu tetap nyaman sesuai pengaturan kalian. Dan karena itulah AC ini masuk salah satu AC setengah PK yang cukup low watt di 400 watt dengan kapasitas 5200 British Thermal Unit per hour. Jadi kalian bisa tetap merasa sejuk tanpa khawatir tagihan listrik melonjak. Nah, informasi yang gue dapat, AC Akari ini memiliki garansi khusus untuk kompresornya aja selama 10 tahun. Selain itu, unit indoor dan spare partnya mendapat garansi 5 tahun, sehingga seluruh bagian penting AC tetap terlindungi. Untuk harga AC ini dibanderol dari harga 2,6 jutaan aja. Kalian udah bisa bawa pulang AC low watt satu ini. Lanjut, yang ketiga dari Aqua Akia KCR5 FKDL. Sebenarnya banyak tipe AC Aqua setengah PK, tapi yang gue rekomendasiin ini banyak enaknya. Kayak harganya yang bersahabat, jelas low watt pastinya, dan banyak fiturnya juga yang cukup untuk kebutuhan di kamar yang nggak begitu luas seluas ruang keluarga. Untuk fitur yang pastinya dibutuhin oleh semua AC yaitu Turbo Cool. Aqua sendiri mengklaim bisa mendinginkan 47% lebih cepat dalam waktu 5 menit aja. Dan yang punya masalah mengenai tegangan listrik nggak stabil, tenang aja. AC ini punya fitur wide voltage. Bisa dibilang kinerja AC ini tetap stabil, optimal meskipun pada rentang voltase yang lebar. Mulai dari 160 volt hingga 242 volt. Jadi dengan rentang voltase lebar ini, bisa dibilang kalau AC Aqua ini tetap berfungsi dengan baik, meskipun terdapat fluktuasi tegangan listrik. Nah, untuk pemakaian AC Aqua ini sendiri kurang lebih ada di 360 watt. Jadi cukup oke secara konsumsi dayanya. Dan untuk garansi, Aqua sendiri menawarkan garansi yang lebih cukup panjang loh. 5 tahun untuk spare part dan servis, dan 10 tahun untuk kompresor. Sama kayak brand Akari sebelumnya. AC ini dibanderol mulai dari harga 2,5 jutaan aja. Lebih murah sedikit dibanding 2 brand sebelumnya. Next, rekomendasi yang keempat yaitu ada TCL TAC05 CSD XS2. Awalnya gue juga kaget, ternyata TCL tuh punya AC yang dibilang low watt. Sama kayak brand Akari, AC TCL ini juga dibilang ramah dompet. Keunggulan utama dari AC ini adalah TCL pakai lapisan pada coating indoor maupun outdoornya yang berbahan Titan Gold. Dan katanya, bahan ini bisa menjaga AC jadi tahan karat. Nah, biasanya kalau urusan karat, banyak kejadian di rumah-rumah yang tinggal di dekat area laut, kayak di Jakarta Utara. Karena jujur, gue sendiri pernah ngalamin, pipa outdoor AC gue karatan. AC jadi nggak dingin lagi, dan tekanan freon juga berkurang, dan otomatis harus ganti dengan biaya yang cukup mahal. Menurut gue, adanya gebrakan dari TCL ini ngebantu banget. Lalu, fitur-fitur kayak antibacterial filter dan fitur filter cleaning reminder udah ada semua di AC ini. Fitur tersebut ngebantu banget buat ngejaga udara biar tetap bersih, dan sebagai pengingat kapan filter kalian harus dibersihin. Karena gue juga nyari AC yang low watt, dan lumayan tercengang karena AC ini beneran low watt, yaitu di 330 watt aja.
Dan untuk garansinya nih, 1 tahun untuk spare part dan 10 tahun untuk kompresornya. Kalau secara harga, di e-commerce itu sekitar 2,3 sampai 2,5-an aja. Termasuk murah banget. Sebelum lanjut, gue mau ingetin lagi, udah pada subscribe belum? Oke, rekomendasi yang terakhir yaitu ada LG Split Standard New Hercules H05 TN4. Siapa sih yang nggak kenal brand LG ini? Dari barang elektronik lainnya udah membuktikan kalau LG bisa jadi bahan pertimbangan kalau kalian lagi nyari AC. Untuk fiturnya, kebanyakan pasti udah pada punya turbo cooling. Tapi secara kualitas dan ketahanan AC-nya, LG ini bisa diadu dengan brand yang udah gue sebutin tadi. Dan yang menariknya, AC ini punya fitur restart otomatis. Fitur ini bekerja biasanya kalau rumah kalian sering terjadi pemadaman listrik. Jadi ketika listrik kembali menyala, unit AC akan melanjutkan operasi sebelumnya. Jadi kalian nggak perlu setting ulang karena suhu AC-nya udah otomatis menyesuaikan di settingan terakhir. Nah, kalau untuk daya pemakaian listriknya, AC LG H05 TN4 ini punya daya pemakaian listrik sekitar 370 watt aja. Lalu untuk garansinya sendiri, AC LG ini yaitu di 1,5 tahun untuk spare part-nya dan 3 tahun untuk kompresor. Nah, buat harga, kalau kita cek di e-commerce, harganya masih terbilang oke, yaitu di sekitar 2,8 jutaan aja. Oke, itu dia 5 rekomendasi AC setengah PK dengan harga 2 jutaan. Sejauh ini yang ngebedain cuma TCL aja, karena punya lapisan coating luar dalamnya pakai Titan Gold yang bikin awet unit AC indoor maupun outdoornya. Kalau dari wattnya, semua AC itu nggak jauh beda ya, di 360 watt, 370, yang paling kecil dipegang TCL dengan 330 watt aja. Yang paling tinggi masih di batas low watt, yaitu Akari di 400 watt. Kalau dari harga, rata-ratanya ada di 2,5, 2,6, sampai 2,8 juta. Yang paling murah yaitu Aqua di 2,5 juta. Dan yang paling agak mahal, tapi masih dibilang harga normal, untuk ukuran setengah PK yaitu dari LG. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu kami tembus 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV atau home appliance yang mau di-review, boleh banget. Kalian tinggal komen di bawah aja ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.